لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثامن في متى تكون الدنيا بيدك. عن عبيد الله بن محصن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بخدافيرها. رواه الإمام الترمذي. An Ubaidillah. Al-hadis samin, hadis yang ke-8. Fi mata takunud dunya biadik. Tentang kapan dunia itu di tanganmu. Kapan dunia di tanganmu? Jadi siapa saja yang hidup di dunia, sebetulnya dunia kapan bisa di tangannya. Masyuran di duit. Jadi jangan berpikir bahwa dunia itu hanya di tangan orang kaya. Jadi siapapun bisa memiliki dunia ini, karena kita oleh Allah memang ditetapkan untuk hidup di dunia, berarti semuanya bisa memiliki. Cuman gambarannya seperti apa dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran. Ini sebetulnya mudah. Jadi mangan ku ya padha wae. Paling sak piring setengahmu ya. Ora ono wong mangan 3 piring ora ono. Turu sepenting ngorok enak wis ya. Masih nek endi wae. Buktinya ada orang bisa tidur di trotoar kok. Ono tukang ojek turun nek dhuwure sudah motor enak ya. Jangan-jangan yang tidur di atas bed yang membat mentul malah kayak iso turu kelap-kelop. Di judul hadis yang ke-8 ini
kapan dunia itu bisa di tanganmu. An Ubaidillah ibn Muhsanin katriyos saking Sayyidina Ubaidillah ibn Muhsan radhiyallahu anhu qala Rasulullah dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum, man uti sapa wong asbaha isuk-isuk sapa man, isuk-isuk sapa siman, minkum halih saking sira kabeh. Pagi-pagi aminan halih ngerasa aman, fi sirbihi, fi sarbihi, fi sarabihi. Ada 3 bacaan. Fi sirbihi, fi sarbihi, fi apa tadi? Sarabihi. Kalau sirbihi bikasril sin, sirbihi. Sarbihi bi fathis sin. Kalau sarabihi bi fathatai. Kalau sirbihi bikasril sin nafsihi, aman dalam dirinya. Di sirbihi bikasril sin apa? Nafsihi. Kalau sarbihi bifathis maslakihi, sarbihi maslakihi, jalan yang ditempuhnya, usaha yang ditempuhnya, jalan yang ditempuhnya. Sarbihi maslakihi. Kalau sarbihi apa tadi? Nafsihi. Sarbihi maslakihi. Sarabihi ay baitihi. Sarabihi ay baitihi. Yang penting aman. Jadi merasa aman, apakah dalam dirinya, apakah dalam jalan yang ditempuhnya, usaha yang ditempuhnya. Berkaitan dengan usaha dalam hidup, yang masing-masing punya usaha dan jalan yang ditempuh. Mungkin dalam bisnisnya, mungkin dalam pertaniannya. Walhasil itu maslaki, maknanya luas. Karena masing-masing kita punya usaha yang ditempuh. Siapa yang bikin pendidikan berarti maslakihi, hubungan dengan masalah pendidikan. Yang punya hubungan dengan bisnis, maslakihi juga hubungan dengan bisnis. Walhasil aman. Tasarabihi, ini baitihi, di rumahnya. Di Quran ada yang berkaitan dengan kata sarabihi. Walamma balagha majma'a bainihima nasya hutahuma fattakhadha sabilahu saraba. Fattakhadha sabilahu saraba. Nabi Musa dengan Yusha bin Nun ketika mencari Nabiullah Khidir, dan kapan ikannya mencolot ya, masuk ke laut ya. Maklum laut adalah rumah ikan. Subhanallah ya, kata sirbihi, sarbihi, sarabihi, semuanya jadi lengkap. Intinya pokoknya apakah dalam dirinya, dalam jalan yang ditempuhnya, di rumahnya aman. Tidak ada kesusahan, tidak ada kegundahan, tidak ada yang ganjel, tidak ada yang membuat susah. Ini pertama. Pagi-pagi ku legowo kabeh, bairo kabeh. Mu'afan fi jasadih. Mu'afan sahihan. Badan sehat.
wa'afan diparingi waras ing dalam jasadi. Indahu kutu yaumih, indahu ana panggonane siman asbaha, artinya ada padanya kutu yaumih. Kut itu artinya bahan pokok makanan yang membuat kemudian orang bertahan hidup di harinya itu. Artinya untuk urusan makan, apakah makan pagi, apakah makan siang, apakah makan malam, jumepak. Nah. Ini pokoknya cuma pak beras ya wis ana. Sing kaya masak wis ana ya. Masalah lawuh itu ya gak apa-apa to. Kapan-kapan tempe tok ya ora apa-apa to. Kan lawuh itu. Faka'an nama khizat mengko kaya-kaya setuhune khizat. Khizat dzummat wa jumi'at wis dikumpulake. Faka'an nama mengko kaya setuhune khizat wis dikumpulake. Lahu ketusiman apa ad-dunya, apa dunia bihadafiriha bijawani biha, dari semua sisinya, bihadafiriha bijawani biha, faka'annama uqtiyat dunya bi asriha, faka'annama uqtiyat dunya bi asriha, moko kaya-kaya diweni donya kabeh dari sekian banyak aspek dan sisi. Jadi akhirnya bisa kita simpulkan, Anda digambarkan sudah mendapatkan dunia itu kalau sudah mendapatkan 3 hal, itu aja sudah, tidak lebih daripada itu. Si miskin pun, si kaya pun podo. Apa? 1, merasa aman. Yang aman itu apanya? Hati. Karena perasaan aman itu ada dalam hati. Jadi gak mikir maneh. Ora ana munteng, ora ana susah, ora ana stres. 1 aman, yang 2 sehat. Yang ketiga adalah wis cumepak apa sing dibutuhno untuk makan. Orang kaya memang ada kalau sakit untuk berobat, masya Allah, sampai berobat nak Amerika bareng iso untuk sehat ya. Tapi yang penting kan sehat ya. Loro tapi ono sing berobat untuk jadi sehat. Aman, namanya dia orang kaya, piye carane aman iso turu enak ya. Makanya ya ada ana satpami bareng ngono. Ini gak ana satpam gak iso turu. Merasa terganggu apa kalau ada ini ada itu. Jadi kan ada duit dia bisa membeli siapa saja. Yang penting aman. Yang penting sehat. Itu bedanya orang kaya dengan orang apa? Miskin. Tapi endingnya kan sama kan. Yang penting apa? Aman. Yang penting sehat. Adapun urusan alqut, jangan ukuran gule karo tempe. Ukurane iku mangan ya padha sak piringe ngono ya. Ngono. Sak piring setengah nih imbuh ya. Lah ngono ah. Itu saja sudah. Jadi 3 hal yang tidak lebih daripada ini, orang ketika mendapatkannya maka itulah dunia, tidak lebih daripada itu. Omah sing magrong-magrong karo kontrakan 3 meter karo
Kan saya juga pernah bertempat di rumah 3 meter sama 5 meter ya. Masa enok kono karo turun enok kono ya. Makanya ketika Abuya pernah dawuh di dalam tufarrik bainadz dzahabi wal madari fa anta insan. Kalau kamu sudah tidak lagi membedakan antara emas dan batu krosok, berarti kamu baru manusia kamu. Udah bisa beda lah, berarti orang menungso itu apa terusan? Menungso temenan. Maksudnya ini gak ngono ya, orang menungso temenan sing ora lulus. Di satu sisi kita mau tidak mau harus menerima apa ketentuan Allah, ya besutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Terus mau nolak, kita jadikan orang yang memang ya yang tersirat itu panjenengan ya orang duwe. Itu hak Allah kok. Cuman kan nanti ketika sama-sama diuji luluskah itu aja tok. Yang diberi rezeki yang banyak, yakni lulusnya dengan sakpira oleh nguwai, ya gitu. Itu aja sudah. Yakni apa yang dikeluarkan, seberapa yang dikeluarkan, itu bagian diberikan rezeki sing jembar. Jadi keluarnya berapa itu penting. Kalau zakat itu sendiri ada hubungan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizzakah, bentengilah hartamu dengan zakat. Itu yang wajib. Kita nggak bicara dulu masalah infak, masalah sedekah, masalah tabarruk, masih panjang. Ini menunjukkan lomane wong. Jadi zakat itu sebetulnya belum apa-apa. Itu kewajiban di orang masih mungkin disebut medit senajan zakat. Zakat itu urung pas orang medit. Ini zakatnya pas itu bisa dikatakan wis ora medit. Tapi ini zakat ora pas. Iya, ketika membayar zakat dari 1 juta itu berapa? Dibagi 40 berapa? 2 juta, bayar 50.000. Pas. Sekarang kalau punya uang yakni 1 triliun, zakatnya piro? Kan gitu. Jadi kalau 2 juta 50.000, nah kalau 1 triliun ya akeh. Ya banyak. Coba berapa? Kalau 2 juta keluar 50, kecil 50. Nah, sekarang kalau 1 triliun, terus cuman zakat umpamanya 10 juta ngono ya. Ya masuk pas lah. 10 juta wakeh. Kalau benteng ya benteng, berarti bisa jadi harta itu akan diuji oleh Allah kapan harus ada kerugian, mungkin juga dirampok orang, mungkin juga terjadi hal-hal yang lain membuat harta ini ludes. Tapi dengan dizakati menjadi terbentengi. Kalau betul pas ya memang benteng yang kuat. Ada kalau nggak pas ya benteng kresek. Benteng apa? Pagar kresek. Ngono ae. Makane wong sugih iku akhire ya ono edalane apa? Duwe ilang yo ono ae. Umpamane benteng apa? Pagar kresek. Prasani wis akeh. Rasane wis akeh, padahal durung pas. Makanya Rasulullah menggambarkan bisa jadi 1 dirham itu mengalahkan 100 dirham.
1 dirham mengalahkan 100 dirham, itu bahasa Rasulullah, karena 1 dirham dikeluarkan dari 2 dirham, sementara 100 dirham dari mungkin 1000 dirham. Yani 1 dirham dari 2 dirham, 50-50, separuh-separuh. Kalau 100 dirham dari 1000 dirham berapa? 1/10. Kalah sama 1 dirham walaupun yang dikeluarkan 100 dirham. Ya benteng tapi jebol. Makanya akhirnya kemudian kita bisa melihat banyak orang punya duit tapi ujiannya gak mari-mari. Ujiannya Masya Allah ya, salahnya sendiri, bentengnya orang pas. Itu gambaran orang yang oleh Allah dibuat mendapatkan rezeki yang lapang. Terus berapa? Dari mulai yang wajib, kemudian selanjutnya infaknya berapa, kemudian sedekahnya berapa, kemudian tabarruknya berapa. Sing ora duwe sabar apa ora lah ngono kan. Yang tidak punya apa-apa sabar aman dia. Kalau sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Makanya bisa jadi fakir kalau memang betul-betul sabar lebih utama daripada orang kaya ya. Al-ghaniyus al-faqirus sabir afdalu minal ghaniyis sakir. Karena kalau sabar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi, orang hitungane kok. Ini sugih masih duit pirang miliar pirang, kan isi ana hitungane. Tapi kalau bicara masalah kesabaran dan pahalanya dan apa yang dibalas oleh Allah dari kesabaran itu bighairi hisab, berarti tidak ada batasannya. Ini belum kita bicara orang fakir lebih dahulu masuk surga daripada apa? Orang kaya. Terpaut berapa? Separuh hari. Separuh hari itu 500 tahun ya. Karena 1 tahun di akhirat sama dengan 1000 hari. Orang fakir masuk surga dulu sebelum 500 tahun orang kaya masuk surga. Sing kene wis jebla-blangan ya. Sing kono sik dihisab wae. Sing kene wis leha-leha. Sing kono sik. Tapi ada riwayat juga yang bukan separuh hari atau 500 tahun. Orang fakir dimasukkan ke surga lebih daripada orang kaya sebelum 40 tahun. Ada 2 riwayat, ada satu riwayat sebelum 500 tahun, ada riwayat lain 40 tahun. Terus ke apa? Maksudnya ini kan yang ini 500, yang ini 40. Sing 500 mau sing wong fakir nrimo fakire, ora ngeluh, ora apa, sebab meneng wae. Wis trimo. Piye maneh wong panjenengan Gusti Allah nakdir kaya ngene wis diterima wae ngono kok. Sing siji maneh fakir tapi ya sik pengin sugih barang ngono, tapi ora sugih-sugih itu. Fakir tapi ya isik bagaimana dan ini dan itu, kadang ngono ngresulone, kadang ngono iki barang ngono. Ya mosok padha fakir sing sabar bar ya. Karo fakir sing wis pokoke piye maneh panjenengan fakir tapi isik pengin sugih barang ngono. Tapi ya tetap ora sugih. Maka jeda waktunya ya tidak sama. Paling enggak hadis yang kita baca ini juga akhirnya menjadi dalil bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya fakir itu lebih utama daripada kaya.
Tapi kalau saya bertanya sama antum, ini andi suki karo fakir, ayyuhuma afdal? Untuk antum, kalau saya tanya, manakah yang paling utama? Dan kalau antum disuruh pilih, ini andi milih suki karo fakir? Ayo gak bisa milih, wong milih konti wong roh ya fakir gini. Roh sugih ngono, masyaallah. Bondo abab iki metu dhuwit ya. Asik ini bondo kol ya metu dhuwit. Sing bondo abab metu dhuwit. Sing kene bondo kol sampai kering itu meruntus ya tetep baik. Jadi ada hal yang harus kita pahami bersama, bicara masalah dunia, dan itu menjadi milik kita adalah hanya berkutat pada 3 hal. Manakala kita aman di rumah kita, manakala kita aman di usaha kita, manakala kita aman di rumah kita, manakala kita alhamdulillah sehat, manakala kita sudah ada yang mau dimakan, toh yang dimakan juga sama, tidak ada beda antara orang fakir dan orang kaya. Jadi terus bagaimana? Yus, kalau kita harus tersirat menjadi orang yang tidak punya, tapi sudah mencapai itu, ya wis syukur. Maka dikatakan oleh para mufassir dari hadis ini, yang mensyarah hadis ini, man jama'allahu lahu baina afiyati badanih, sapa sing Gusti Allah wis ngumpulaken maring dheweke badane sehat, wa amni qalbih, lan aman, ngerasa aman atine, khaisu tawajjah, mau kemana saja aman, wa kafafi aisih, sementara kehidupannya tercukupi, bikuti yaumihi, ini hari itu sudah ada yang dimakan, wassalamati ahli, alhamdulillah bojo anak selamat kabeh, faqad jama'allahu lahu jami'an ni'am, berarti Allah telah mengumpulkan bagi dia seluruh nikmat allati man malakat dunya lam yahsul ala ghiriya, toh orang yang memiliki dunia pun, miliarder pun, konglomerat pun juga enggak lebih daripada itu, enggak mungkin lebih daripada 3 hal ini. Ya cuma 3 ini sudah. Al-amnu was-sihhatu wal qut. Fayambaghi alla yastaqbila yaumahu dzalika illa bisyukriha. Ya apa? Ya pokoknya apa yang sudah didapatkan ini mbok disyukuri. Nah, mensyukurinya apa? Bi ayyu arifaha fi taatil mun'im, yaitu taat kepada Allah yang memberikan nikmat, fi taatil mun'im la fi maksiatihi, ojo maksiat karo Gusti Allah, wala yafturu an dzikrih, jangan lepas-lepas untuk selalu zikir kepada Allah. Kita aja sudah. Utang ya ora duwe, ora usah nagih utang, ya enak toh ya. Kalau polisi teko, ya, nah di sini arti ketika kita sudah mendapatkan seperti ini, walaupun kondisi kita, rumah kita masih, ya Allah, berobos kabeh angin ini ya, masih rumah gubuk, nah, rumah gubuk kalau rumah gedong padha iso turune apa ora? Sama. Saya melihat di daerah panas di padang pasir, subhanallah, ono omah justru subhanallah ora genteng adem, seng nisan. Kok iso turu yo? Subhanallah. Jadi kalau sudah tidur itu memang Allah memang membuat tidur siapa saja ya akan tidur, pokoknya di malam hari lagi penat, ini mesti tidur. Bukan ukuran yang ditempati ini gedong apakah gubuk, kaono.
semuanya bisa hidup, dan di mana saja bisa hidup. Sing urip nduwure lautan ngono. Rumah di atas air laut, bukan di kapal. Jadi akhirnya intinya adalah memang syukurkah kita, ngono tok. Syukurkah kita? Yang hadis ini mengarahkan kita, jadi memang ada hal yang harus kita kejar, ya, kita kejar. Kalau toh pun kondisi kita untuk yang kita tempati tidak seperti yang ditempati orang-orang yang layak, ya, bisa menempati rumah umpamanya. Tapi 3 hal ini sudah kita dapatkan, ini selesai sudah. Sehingga di sini ada yang namanya disebut ghinal qalbi. Namanya apa? Ghinal qalbi. Terus karek ngelakoni dan karek rumangsa iki alhamdulillah, dan nanti kemudian apalagi berpikir isih akeh wong sing nok ngisorku ngono kuwi, selesai sudah ya. Masih banyak orang di bawah saya. Memang tidak perlu kita melihat orang di atas kita, karena masing-masing sudah ditentukan oleh Allah, ya. Jadi ya sutur rizqa liman yasha'u wa waqtir itu ya, hal yang harus kita terima, bahagian daripada mengimani qadar Allah, wa an-nu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Wis miskin Rasulullah, yang Rasulullah gak mari-mari ketek urip Rasulullah. Ya, ngono mati yang Rasulullah. Rasulullah tok. Akhirnya ya sama-sama dituntut bagaimana bisa mensyukuri, apakah tidak. Yang kaya mensyukurinya seperti apa tadi sudah saya katakan. Kemudian bagi si fakir mensyukurinya ya dengan sabar, dengan qanaah, teriman. Toh dari sisi titik yang sama sudah sebetulnya sama dengan yang dimiliki oleh orang yang memiliki dunia. Dan orang yang memiliki dunia pun juga nggak lebih daripada 3 hal itu tadi. Terus kita menerimanya dengan kelapangan hati yang disebut ghinal qalbi. Ada sebuah syair, cuman syairnya syair jahili, jadi dia belum mengenal Tuhan, tapi subhanallah sudah punya gambaran hidup itu seperti siapa, walaupun waktu itu mungkin belum mengenal siapa Allah Tuhannya. Kalau orang-orang jahiliyah mengatakan Tuhan kita adalah ad-dahr, keadaan. Tuhan kita adalah ya keadaan ini. Ya maklum mereka belum mengenal agama, tapi punya syair yang bisa kita ambil pelajaran. Idza ma kasaqad dahru sauba musihhatin walam yahlu min qutin yukhla wa yu'dhabu fala tahbitannal muhtrafina fa innahu ala hasabi ma yu'tihimud dahru yuslabu idal qutu ya'ti laka was-sihhatu wal amnu wa asbaghta akha huznin fala faraqakal huznu. Idza ma kasaqad dahru, maklum ini seorang jahili, jadi hidup zaman jahiliyah, tidak mengenal Tuhan. Paling enggak katakan dia bukan penyembah berhala, tapi hidup ini ya ad-dahr ini. Keadaan menentukan apa ya ini sudah. Jika kamu oleh keadaan ini sudah diberi pakaian apa? Pakaian sehat. Kamu hidup sehat. Walam yahlu min qutin, yang dimakan sudah ada. Tidak lepas daripada apa yang sudah bisa dimakan. Yuhla, yang dirasakan manis. Wa yu'dzab, dan dirasakan tawar. Pokoknya keasin wae, ora kecut ngono aja. Yani keindahan makanan itu yang penting apa? Manis, tawar. Nah, ini kecut gimana ya? Asin. Fala tahbitannal mutrafin, kamu enggak usah pengen kayak orang-orang punya duit itu, katanya enggak perlu. Ora usah.
Padahal dheweke kepengin kabeh ya. Ngiler ya bias ngiler. Fala taqfitannal mutrafina, maka kamu tidak usah pengen kayak orang-orang yang berlimpah ruah hartanya. Fa innahu ala hasabi ma yu'ti muddahar yuslabu. Karena di lapangan kita bisa melihat walaupun sudah melimpah ruah itu tahu-tahu dicabut oleh Allah ludes. Tahu-tahu dia menjadi pilot ya. Nyatanya begitu kok. Nyatanya begitu. Kapan kemarin kaya raya, tapi sekarang nah pilot. Idal qutu ya'tilaka was-sihhatu wal amnu. Apabila namanya yang kamu makan sudah ada, sehat sudah, alhamdulillah sehat. Kemudian aman juga, masya Allah. Sudah. Lah kok asbah ta'akhusin, kamu kok isi susah wae. Fala faraqal husdu. Mudah-mudahan kamu enggak berpisah daripada susah katanya. Sehat sudah. Nah, aman sudah. Al-qut sudah. Kok isi susah wae. Muga-muga susah terus kok jeringur. Muga-muga awakmu ora dipisah karo susah. Wong wis ana kabeh kok isih susah wae. Muga-muga kamu tidak terlepas daripada kesusahan. Indah ya. Uang sok ngene kabeh ngono kok. Ngaji. Nah, ini ngaji ya insyaallah ora ana stres. Sing gare wong stres yo ngaji ra tau. Munteng wae ngurusi sing. Cuman hadis kecil sedikit Allah Rasulullah bisa memberikan anti lerem, masya Allah ya. Cuman hadis hanya man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumih maka annama fi zalahu dunya bi khadafiriha. Jadi ada syair tadi itu syair orang jahiliyah tapi maknanya pas ya. Subhanallah, mungkin dari renungan hati ya, melihat keadaan hidup ini seperti apa dan mau tidak mau kita harus menerima keberadaan hidup ini. Satu sisi kita harus paham ya, jadi hidup ini seperti apa. Jadi Allah menentukan apa, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu mau tidak mau. Satu contoh, kita hidup ini selalu dalam peralihan. Ini kapan kita waktu dulu itu sebelum masuk di perutnya ibu itu masuk di alamul dzar namanya. Yang waktu itu sudah tentu kita masih di alamul arwah. Jadi alam roh. Walaupun bentuknya dzar itu suatu yang kecil, ada yang mengatakan lebih kecil daripada atom. Tapi kita disebut di alam dzar yang termasuk alam ruh. Subhanallah, kapan waktu itu kita sudah ketemu dengan Allah menrailing. Tapi Allah yang mengatakan demikian. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Dari sini kemudian maka begitu kita masuk di alamul batnul 9 bulan, begitu keluar jadi dari alamul dzar diproses oleh Allah menjadi manusia 9 bulan, keluar kullu mauludin yuladu alal fitrah. Yuladu alal fitrah. Terus sing nggari mana sapa bapak ibu nih, ngono ya. Kalau bapak ibu ya ora mana. Tapi kok justru bapak ibu ini fa'abawahu apa? Yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Berarti yang salah siapa? Orang tuanya. Ini mimbabil istidrat. Yani tadi kita ingin bicara masalah pahamilah hidup ini
pada satu sisi kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita di lingkaran yang kita terkuasai oleh satu lingkaran, bukan kita yang menguasai lingkaran. Contoh ini hanya mimbabil istitrat, artinya saya bicara dari yang lain tapi hanya ingin memahami bahwa kapan kita satu saat hidup ini pada lingkaran yang bisa kita kuasai atau dalam satu lingkaran yang kita terkuasai oleh lingkaran. Jadi berarti kalau ada orang tua mengarahkan anaknya bukan kepada aturan Allah, ya salah. Karena begitu anak kita itu sudah mampu untuk dididik untuk bisa ingin membaca Iqra itu bismi rabbika, kan begitu ya. Ya memang begitu. Iqra bukan Iqra tapi bismi rabbika. Iqra ya bismi rabbika. Jangan dilepas, apalagi baknya itu lil ilsaq, kudu kantil. Berarti mengarahkan anak kita untuk bisa membaca, dididik, ya kudu mencari pendidikan yang selalu mengkaitkan terus dengan ingat kepada Allah. Yang golek madrasah, golek taman kanak-kanak, yang nek ngono ya salah. Mulai Iqra kemudian tidak dikenalkan dengan Allah, yang salah ya wong tua. Gampangane ngono. Kalau sudah salah ini kan salah di muka Allah. Terus nanti panggonane. Akhirnya sampai kapan Anda mengawal anak ini supaya tetap ini terkawal mengenal Allah? Sudah tentu sampai balik, karena kalau balik sudah menjadi beban masing-masing. Ya, balik itu umur piro? 15 standar untuk laki-laki. Kalau perempuan mestinya head itu ada yang umur 9 head. Ndak wis ngene standare sampai umur 15 ngono ae. Dibuat satu standar saja. Lah umur 15, 14, 12 itu umur apa? Masuk di SMP. Ya ora. Berarti kamu harus mengawal anakmu sampai umur SMP. Ini tepat ya. Insya Allah untuk mukallafnya, umur balighnya ke atas, kita sudah mengarahkannya kepada yang terkait dengan mengenal Allah. Ini taman kanak-kanak itu bagus, batu ngono terus SD tidak belas. Jadi taman kanak sudah alhamdulillah. Katakan ke taman kanak-kanak Wildani ya. Bareng metu ke taman kanak nang ngene sekolahan yang tidak ada ajaran agama sama sekali. Ya, sing salah sapa? Ya wong tua. Ya wong tua. Mengawalnya itu sampai apa? Umur apa? Balik. Ya, diisyaratkan dari surat Al-Ahqaf apa? Falamma balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, di sini ada wa aslih li fi dzurriyyati. Itu kalau kita sudah umur 40, berarti kalau kawin umur 25, anak-anak kita sudah sampai umur 14, 13, 12. Dan di sini yang kita minta, ya Allah, anak kula muga dados laris sing saleh. Jadi mengarahkan pendidikan itu harus seperti itu gambarannya ya. Jadi bagaimana Iqra bismi rabbika itu adalah standar Allah yang menuntun orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya dididik di mana dan kenalkah ia dengan Allah. Kenal Allah. Yang mengenal Allah itu, zikrullah itu, dan apabila itu sudah menjadi kebiasaan, ya, maka justru ada hubungan dengan menjadi baiknya anak-anak kita itu sendiri dengan harapan jadi anak-anak soleh.
Artinya justru zikrullah itu adalah sumber energi pembentukan karakter. Maksudnya justru zikrullah itu adalah sumber energi pembentukan karakter. Maksudnya karakter buruk menjadi baik. Sedangkan kita semuanya ini ya tidak bisa lepas antara dua karakter. Siapapun kita kecuali Nabi. Memang disterilkan oleh Allah dari karakter buruk. Memang dicipta oleh Allah hanya untuk karakter yang baik. Malaikat termasuk karakternya hanya karakter yang baik. Kalau setan hanya karakter buruk. Kalau ternak dengan insting masing-masing ya. Kayak asu nek karo tamu jegok, karo apa? Karo majikane Masya Allah menjilat ya. Termasuk anak-anak kita ya, kita bisa melihat ana bocah cilik sing nangisan, ana bocah cilik sing jotosan, ana bocah cilik sing apa? Loman. Ini medit. Iku ora cah cilik to ya aku kowe ya padha ae ngono. Jadi itu adalah potret kita sebetulnya. Ketika kita melihat anak kita, kita punya anak 5, kok siji-siji ya, siji ngene, ya. Subhanallah. Anak 5 dewi ya. Tuh 2 3 model dewi. Sing siji nuwakali Masya Allah, siji nuruti Masya Allah ya. Itu ada potret kita sebetulnya. Nah, untuk membuat anak-anak kita jadi baik, karakternya dari buruk menjadi baik ya harus bismi rabbika. Harus apa? Bismi rabbika. Maka itu anak-anak kita biasakan mulai baca Quran harus bisa. SD harus bisa baca Al-Quran. Baik insyaallah. Jadi kasratul zikir, al-iksar bidzikir adalah sumber energi pembentukan karakter. Jadi dari buruk menjadi baik. Karena itu pendidikan Islam menentukan mulai anak itu harus masuk pendidikan adalah ya Qur'annya, ya salatnya, ya asmaul husnanya, dan azkar-azkar yang lain. Kemudian mengenal Rasulullah dengan selawatan. Nah, itu nanti membuat contoh real. Kenapa beda antara pendidikan pesantren dan pendidikan di umum? Pesantren itu senajan muridnya 5.000 kok kutuk-kutuk kabeh. Nurut kabeh. Umum pencilatan. Di pondok 5.000 pun tenang. Mau fakta yang nyata. Itu. Ya maklum lah di pesantren ya maklum. Ya. Jamaah bareng ya. Wiritan bareng. Malam Jumat acaranya apa bareng untuk Allah. Begitulah. Dan itu 24 jam itu dibuat kita ini antara ilmu dan zikir. Itu masalahnya di situ. Antara ilmu dan zikir. Kan itu Abuya kenapa ya ini mewajibkan santri beliau yang ada beliau itu. Santri tandane santriku yaitu loro. Siji yaitu pena nok sae. Nomor loro tasbih. Itu kan simbol ya. Pen berarti simbol apa? Ilmu, fikir. Tasbih berarti apa? Zikir. Jadi kita mesti dilihat oleh Abu ya. Gak ada pulpen ini. Gak ada pulpen ya. Mentol kon. Anta talibul ilm, fin kalamak. Kira-kira sair tasbih apa ora. Memang kalau ini berbarengan, watak-watak sing basa ora karo-karuan niku kena uli kabeh bisa. Kan seperti ini mungkin tidak dipahami oleh kebanyakan orang ya. Malah justru kita punya anak ngaji Quran ngene, ustaz tipiki gitu. Oh, nek wayahe ujian ora oleh apa? Ora oleh ngaji. Opo gak iso jenenge ngono. Makanya kalau tipiki waktu apa?
Waktu ujian-ujian itu sepi ngono ilang kabeh. Tidak ngono, mesti ya justru hadir itu Quran itu. Justru yang menjadikan orang cerdas itu ya Qurannya itu. Kenapa ya nih di UIN Malang tuh terus tidak minta ijazah apa-apa. Kalau pokoknya hafal Quran bisa diterima kuliah. Terus gadik syarat apa-apa kono aja Quran mlebu wis. Ternyata yang dapat apa komlut itu ya rata-rata sing hafal Quran ngono. Yang buah yang jadi lulus terbaik ternyata yang hafal Quran. Ngelumer apa-apa itu. Melihat itu ada paket-paket A, paket C, bagian pondok itu. Biasanya lulus kabeh itu. Padahal ya ora belajar itu. Paket A, paket B, paket C. Ngono ya. Padahal ya belajar apa wong pondok. Ya lulus wae. Aku biyen ya ngono ujian ya lulus wae padahal ya bahasa Inggris songo ngono. Iki tekan ndi kok iso songo iki. Wong kene belajar bahasa Inggris iki seminggu tok, sing paling paham kuwi yes karo no tok. Kok ujian iso lulus oleh songo iki tekan ndi. Ngene jawabe gampang ya menang dongane ciri ngono. Menang dongane. Menang wirite. Buktinya anak-anak kalau mau ujian kenapa mesti harus apa? Istighosah ya. Cukup toh. Itu fakta. Kalau mau ujian rame-rame untuk apa? Istighosah itu fakta itu. Jadi menunjukkan bahwasanya Allah itu membuat semuanya lumer gitu. Karena ya apapun namanya zikrullah itu Allah berfirman wala zikrullahi akbar wala zikrullahi akbar. Itulah. Jadi itu tadi kita di alamul dar. Masuk alamul badan dan kita masuk alamul dunia. Dengan jasad dan roh. Yang dunia ini wa kadzalika ja'alnakum khalaifa. Memang dibuat oleh Allah kecil, kalau segede-gede ya. Cik gentenan. Subhanallah. Nah, justru manusia diletakkan di sini. Tempatnya paling kecil. Coba dibuat besar gitu kan enak ya. Nggak usah pakai umurnya panjang semua selesai sudah ya. Maka dibuat umur sekian gantian. Jadi generasi harus ganti. Wa kadzalika ja'alnakum khalaifa. Yang tempatnya juga Allah nggak buat kayak langit, subhanallah. Buat bumi yang terkecil, yang dilengkapi dengan segala apa di dalamnya. Sing ruwet ya. Terus diputar oleh Allah, mati ganti sing liya. Nah ini kalau akhirnya jadi jumlah, nah, ini jadi jumlah. Ya sesuai waktu di alamul dzar, umpamanya Allah mau bikin manusia ini umpamanya kira-kira 100 triliun umpamanya ya. Ya sudah. Itu diganti sama Allah. Putar sampai kiamat. Kiamat akhirnya kemudian sebelum kiamat masuk ke alam barzah. Roh lagi. Ke alam barzah, roh lagi. Roh lagi di alam roh lagi, Kemudian yang mati masuk alam barzah, gantian di dunia hidup, gantian terus ke alam barzah, numpuk di alam barzah sampai jumlah yang dikehendaki oleh Allah. Kalau 100 triliun maka masuk alam barzah, artinya dibangkitkan jadi satu dua di siji Allah. Dani wong saiki salah pangan ngene kira-kira wong pira? Salah pangan iki. Waktu dibangkitkan itu cuma di satu tanah, ardin wasi'ah, tanah satu, subhanallah. Yani dari jumlah yang dikehendaki oleh Allah, kemudian di bumi ini kemudian diputar, gantian dan dikumpulkan di alam apa? Barzakh sejumlah yang dikehendaki, kemudian metu kabeh keluar jadi satu di tempat yang satu. Allah. Lah iki ning bangunan nyari pot mana iki ya?
Mulai ora usah bangunan. Wis lapang wis tidak tahu waktu itu bagaimana kita nggak seperti kita di sini masih butuh pecel, masih ora ono pecel tekan ndi, ora ono pecel, ora ono apa, ora ono lodeh, ora ono rawon, ora ono apa. Ya utuh kabeh. Sakmono akeh katakan 100 triliun. Allah. Panjang lagi nunggu hisab, nunggu ini. Allah Akbar. Kemudian jumlah dunia pun kapan diciptakan sampai akhir kiamat ini, kalau toh pun dikatakan 1000 tahun, 2000 tahun, masih kecil, masih namanya dunia ya. Masih namanya dunia. Jadi tadi kita bicara masalah kapan kita di lingkaran ditentukan oleh Allah. Tadi masalah rezeki antara siapa yang membarno dan di antara orang yang memang diberi kesempitan. Yang sering saya sampaikan sebetulnya masih ada lagi yang disebut oleh Rasulullah, tapi karena ini tidak diuji seperti yang dua, yang mabsud, yabsutur rizqa, mabsud diuji. Kemudian yabsud yasha wa yaqdir, al-maqdur juga diuji. Sementara Rasulullah bersabda, aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Aflaha man aslama ruziqa kafafan. Sungguh beruntung seorang itu jadi seorang muslim masuk Islam. Beruntung. Yani melihat yakni akan bagaimana hidup di akhiratnya dengan jaminan surganya Allah dan lain sebagainya, sangat beruntung. Kemudian setelah dia dapat nikmat yang paling besar Islam dan diberi rezeki kafaf, makfuf. Jadi mabsutun wa maqdurun wa makfuf. Kalau mabsut diuji sebatas mana dia bisa mengeluarkan dari mulai yang wajib sampai yang sunnah. Dari zakat, kemudian infak, sedekah, tabarruat, wakaf, hibah, macam-macam ya. Kemudian sampai pada tingkat pokoknya yang jelas itu berkaitan dengan duitnya yang menyenangkan. Memang nggak ada yang paling menyenangkan kecuali duit ya. Tapi masih ada, alhamdulillah, kalau nggak punya duit bisa menyenangkan orang lain. Mesem. Walau antal ko akhoka apa? Biwajihin talik. Walau tu soir haddaka. Kalau ketemu orang jangan apa? Melintos. Masih ada tetap. Paling enggak ganggu orang lain. Jadi kaful adza. Jadi bagi orang yang berduit memang tidak ada orang paling seneng kalau bukan dengan duit ya. Kemudian si fakir, lho kok apa? Ya sabar wae. Adapun si makfuf lain lagi. Memang ini oleh Allah dibuat ya. Yang penting pokoknya ora tahu cumpon. Kapan butuh kapan? Pas butuh pas ono. Pas butuh pas ono. Yang masuk dalam rezeki yang disebut rezeki min haitsu apa? La yahtasib. Iki pas butuh pas ono. Senajan duwike ya ono mesti ora tau gak ono tapi ono iku kok iso nggawe omah ku gedine ya padha ganti duit. Ya iso wong pas butuh pas ono. Tapi ini juga harus dimulai daripada orang bagaimana dengan hatinya sudah menata diri kepada Allah. Bunder sering karo Gusti Allah iku wis duwe apa urung. Iku sing proses rada dawa iku. Karena ukuran bagaimana orang itu akan kemudian bersama Allah, kalau memang keyakinan sama Allah itu 100% ya diberi 100% ya. Cuman percaya 40 ya diberi 40. Masa 40 kayak 50 ya ke orang. Ini prosesnya lain. Jadi memang menuju makom itu memang sementara al-muslim baina halihi wa maqamih. Al-muslim baina halihi. Hal itu wajar-wajar saja, memang ya begitulah kewajaran yang harus dilakukan ya, sesuai dengan
cara berpikirnya kayak apa, menerimanya kayak apa. Kalau ini lain memang karena sudah bunderser karo Gusti Allah. Istilahnya karo Gusti Allah iku padha karo mayit apa jari sing ngedusi jeneng ngono ya. Mbok disemprot barang wis ora apa-apa, mbok diglundungno apa jari sing ngedusi wae. Utawa istilahnya kaya tamu apa jari sing ditamoni ya. Bisa. Itu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jadi makanya akhirnya yang terjadi adalah selalu hal yang di luar nalar. Kok iso ya kayak gini? Ya iso, kok iso ya Gusti Allah sing gawe. Wong Gusti Allah sing dawa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ini maklum ae. Jadi maknanya berarti si makfuf tidak berarti maksud sama makdur. Kalau si maksud diuji juga hidupnya, lulus apakah tidak. Si makdur juga demikian, ada si makfuf memang tidak diuji. Soalnya diuji apa nih orang di duit ngono. Cuma nek butuh mesti no. Selanjutnya kita kembali lagi kepada hati kita pelajari. Tadi dari hati sini muncul namanya ghinal qalb. Nah, ini sangat penting dimiliki oleh siapa saja. Apalagi sing ora duwe-duwe ya. Wong nyatane ya padha wae karo wong sugih ya padha wae. Ghinal qalb kita mengingat kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinal qalbi laini. Jadi satu saat kita bisa melihat Rasulullah itu dalam tarbiyah dan taklimnya menggunakan satu metode bahasa bagaimana kita memahami sesuatu itu jangan dipahami kayak yang diterima oleh opini umum, tapi justru kita dibawa untuk memahami lebih daripada itu. Ini opini umum. Kalau bicara masalah wong sugih apa sih? Duwe akeh. Ku opini umum ya. Tapi Rasulullah satu saat dalam pendidikan beliau, tarbiyah dan taklim beliau mengarahkan kita justru bukan seperti yang dianggap oleh opini umum, tapi ada makna yang lebih daripada itu. Ketika Rasul mengatakan laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinal qalbi. Opini mengatakan bahwasanya kaya itu adalah kaya harta. Kata Rasulullah bukan itu. Ada lagi. Laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu bukan adalah pegulat. Tapi orang mengatakan pokoknya ini gede awake pegulat itu berarti orang kuat. Pinter gulat, pinter pencak ya. Pinter silat berarti itu orang kuat itu. Pinter karate ya. Itu berarti orang kuat itu. Kata Rasulullah syadidu bisur'ah, innamas syadidu man yamliku nafsahu indal. Orang kuat itu adalah orang apabila ketika marah bisa menahan dirinya. Ini berarti kira-kira maknanya lebih tinggi mana daripada ya ini lebih tinggi. Ini lebih tinggi. Jadi dari sisi substansinya lebih tinggi. Itu sekian kali Rasulullah menggunakan bahasa-bahasa model seperti ini. Ya kenapa? Li'anna katsiran mimman wasa'allah, kata Abu Ya Sayyidul Walid di kitab Ushul Tarbiyah. Li'anna katsiran mimman wasa'allahu alaihi la yantafi' bima uliya. Karena banyak orang yang lapang rezekinya akhirnya enggak bisa mengambil manfaat dengan apa yang ia telah diberi oleh Allah. Padahal melimpah ruah. Bal huwa mutajarridun fil isdiyad. Justru yang kita lihat dia itu Masya Allah pengen tambah. Sampai mangan wae ora tenang. Nah apa pengen tambah tok wae. Kita ini justru kalau kita kan ingin cari warung lesehan ya. Ini enggak. Kan hanya
Pokoknya penting harta tambah-tambah sampai mangane kekomprat. Makanya itu kemudian apa? Bungkusan di sana. Jadi dia rupanya lebih fokus untuk tambah. Padahal dia sudah cukup sudah. Wala yubali man yati, apalagi sudah tidak pikir halal wa haram. Faka'annahu fakirun, ya seakan-akan dia fakir di siddati hirsi karena saking rakusnya itu. Fal harisu fakirun daiman, maka orang yang rakus ini sebetulnya orang fakir itu, fakir selama-lamanya itu. Walakinnal mahmud al-mu'tabar inda ahlil kamal, tapi justru namanya kekayaan yang dipuji. Ini dipahami oleh orang-orang yang sempurna di sisi Allah itu apa? Yaitu ghinal qalb, itu kaya hati. Wa fi riwayatin an-nafsi, ghinan nafsi. Maknanya apa? Ghinan nafsi itu istighna'uha bima kusima. Yani pengertian yang namanya ghinan nafsi itu adalah perasaan sudah cukuplah. Pokoknya yang dibagi berapa ya itulah Allah seperti itu telah mengatur. Kita terima. Nah, kita sudah menganggap ya itulah memang Allah membagi sekian juga itu sudah cukup bagi kita. Wa qana'atuha, jadi terimanya, wa ridhaha bihi, dan ridho dengannya, bi ghairi ilhaqin fi talab. Karena itu tidak usah kemudian ngongso golek kaya apa. Tidak mesti harus kemudian ngongso sikil kayak apa? Sirah kayak sikil, bengi kayak awan kayak bengi ya salamu dewi. Bengi kok kayak awan. Wala ilhafin fi soal. Sisi lain ada juga ini subhanallah. Jane wis gak usah ngemis bareng lah apa sih kok ngemis bareng. Apalagi ngemis jadi profesi. Aduh. Itu masih ngemis sebagai profesi itu kan justru masya Allah lebih banyak hasilnya daripada apa? Kerja biasa itu. Ya, ada tukang ngemis yang itu sebagai profesinya. Subhanallah. Nek ngarepe wong kok welek ganti pakaian welek koyo tongkat nisan wae. Terus koyo wuto-wuto barang ora wuto ngono. Ada oleh duit akeh ngimbang ngono manu. Iya. Iya. Lapo kon urip kemeketek ki lapo. Di satu sisi rumah sudah punya, metu maneh fakir maneh. Wis fakir tapi sugih ngono. Sugih tapi fakir lah wong. Sugih tapi fakir berarti apa artinya? Enak fakir tapi apa? Sugih. Wa man kuffat nafsu anil matami. Pokoknya bicara masalah nafsu ini kalau bisa kita tahan untuk tidak rakus, itu berarti qarat wa azumat, otomatis menjadi tenang. Padahal kita hidup ini sebetulnya hanya mencari ketenangan saja sudah. Toh namanya dunia, laqad khalaqnal insana fi apa? Hidup ini tidak ada yang enggak soro ora ono. Mangan wae 5 menit itu masake 2 jam. Kaya rekreasi, kaya apa? Seneng ngono. Persiapane seminggu. Oh iya. Boleh pegel kon. Nek tukang pijet. Sing ngono iku donya. Masak kaya apa masak sampai luar biasa. Ngelender 5 menit. Selesai. Padahal kita ini mencari apa? Ingin mencari ketenangan. Kiat-kiatnya ketenangan itu ya seperti hadis ini, ghinal qalb ini, itu kiat-kiatnya yang paling pas sehingga kita ini masya Allah jadi bisa jadi ndak punya tapi minta juga tidak, jadi malah uangku ora keganggu. Malah orang bilang kok iso ya urip kaya ngono kaya seneng wae. Lapor iso ngaku sing nglakoni. Artinya apalagi bicara masalah contoh, kenapa orang bisa hidup di bawah jembatan dengan enjoy? Saanake ora di omah, esuk-esuk utus bareng ciprat-cipratan ya.
Padahal lamuke sakmono akeh ya. Sing nek dhuwur ketoke nggawa tas, sepatuan, dasian. Tapi munteng pikirane, bingung. Soale nyaur utang iki iso dicekel KPK apa ora. Yang di bawah kolong jembatan enjoy saja. Lamuke gede-gede lho. Kata Abu Ya dalam kitab Tarbiyah Ushul Tarbiyah, innaman radhiya bil maqsum fa ka'annahu wajidun abada. Yang ridha dengan yang dibagi rezeki bagi dia, seakan-akan dia menemukan segala-galanya. Jadi sithik disyukuri, gak ono ya poso ngono tok. Jadi makanya yang ridha dengan apa yang telah dia dapatkan itu berarti seakan-akan menemukan segala-galanya. Wa man ittasafa bi faqri nafsi, siapa yang bersifatan dengan fakir dirinya, selalu butuh faqanu faqidun abada. Seakan-akan dia adalah selalu kehilangan selama-lamanya. Berarti sudah ada tapi seakan-akan tidak punya. Ada barangnya, ada ini tapi seakan-akan tidak punya. Karena masih ingin tambah. Ini kamu dapatkan ini cukup sudah, tapi tidak masih seakan tidak punya ini. Ya safu alama fata. Kalau ada sedikit yang lepas gitu oleh ngetuni koyo apa ya. Padahal hanya duit kira-kira 5.000. Ketune 2 dino 3 dino. Wa yahtamu bima huwaat. Kalau dengan sesuatu yang akan mungkin dapat keuntungan, Masya Allah, sangat berkepentingan untuk berusaha sekeras mungkin. Maka faman arada ghinan nafsi falyuhaqqiq fi nafsi annahu ta'ala wal mu'til mani. Sini loh, nih. Sebetulnya orang itu cukup kalau ngerti bahwa Allah itu maha pemberi dan Allah juga maha tidak memberi. Kapan juga Allah, sekalipun kita sudah usaha ning ora oleh apa-apa, ya Gusti Allah. Kadang kita enggak pakai usaha, ya Gusti Allah maringi. Ya apa cari Gusti Allah. Sehingga yang kita terima ini ya apa kalau bukan dari Allah, atau kita enggak terima ini ya apa kalau bukan dari Allah. Wa huwal mu'til mani. Aku oleh sakmene iki ya pancen Gusti Allah sing maringi. Lho kanca-kanca doleh ngene aku ora oleh. Ya ora oleh Gusti Allah ora maringi ngono ae. Nek balik rono enak apa ora? Enak tuh nglakonane ya pikir-pikir dhisik. Lah iya, kadang-kadang kita ini sudah baru saja nemu duit dari bayaran. Mulih ngono ana dulure teko. Jaluk bantuan, masa gak kebantu. Nah, baru saja dapat bayaran, ada hal yang membuat duit kita harus habis. Tapi itulah lewatan tok kon niku oleh duit piro, bareng ngono ana kebutuhan yang kita mau ndak mau harus membayarnya, walaupun itu bukan untuk kita. Ya panjenengan kon gawe lewatan tok karo Gusti Allah ya. Gitu aja sudah. Jadi kapan ora lapo-lapo oleh rezeki apa min khaisu la yahtasib. Ya. Kapan dulu saya pernah masih awal-awal itu juga namanya semuanya kan proses, apakah bil iktisab atau bil ikhtisab itu kan ya ndak bisa langsung. Jadi bil ikhtisab pun tasib itu ya juga proses. Kapan waktu itu namanya istri berkebutuhan orang duwe, aku ya utang dhisik ngono ae ngono. Ya untungnya ini ada yang dijual gitu aja sudah. Udah sampai berapa hari masih belum bisa mbak. Ya utang terus menipur waktu siji loro terus 15 dina ya. 15 dina. 15 dina subhanallah, isu-isu ana wong teko pakai gamis, orangnya tinggi. Masuk ke rumah setelah subuh. Terus dia mengenalkan dirinya. Saya fulan, datang hanya untuk ini, saya ada rezeki Ustadz mau diterima. Sampean dari mana? Ndak usah tanya dari mana. Saya fulan, namanya lupa saya. Tapi tidak usah dari mana. Saya datang hanya untuk ingin memberikan ini sedikit, mudah-mudahan Ustadz bisa terima. Nggih sampean saking pundi?
Mboten usah takon. Dadi wae yo aku nanti duwe yo tak trimo to. Subhanallah. Amplop itu adalah untuk nyaur 15 dino. 15 dino. Ya. Nyaur 15 dino. Alhamdulillah lah ngono. Bawal mu'til mana ngono. Kapan kemarin tidak punya, sekarang tertutup. Makanya waktu saya masih awal, ini masih pertama ya namanya, kapan tahu sepeda ondel ya tahu. Itu saya nggak pernah berpikir, aku orang nyambut gawe, tidak berpikir, kapan saya punya sepeda motor. Kalau saya memang tingkatannya sepeda ondel, sepeda motor, iya nyambut gawe ora. Terus apa sih nyaur? Terus pokoknya orang usah pengin sepeda motor. Nyatane yo sepeda motor teko lak ngono. Karena mungkin karena kan Allah ngerti kebutuhanmu kemarin dan sekarang sudah lain. Jadi ini sekarang kalau kemarin mungkin sekitar kampungmu, sekarang sudah mulai harus jauh ya. Pada waktu punya sepeda motor nggak punya keinginan terus apa? Kapan duwe mobil? Ya ndak usah terus. Tambah berat ini mobil ini. Toh nyatane teko apa? Mobil teko. Nah barang mobil teko, ya apa cari Gusti Allah. Bensin teko dia apa cari Gusti Allah. Ini biayanya lebih banyak ini. Ya apa cari Gusti Allah. Subhanallah, waktu itu saya jalan sampai ke Jawa Tengah lebih ya. Nah, anehnya itu sebelum saya berangkat ada orang templek, nyalami templek saya, plek gede, kaget aku, kok gede. Dadake tengah dalan mobil iki ban papat meledos kabeh. Oh, iki toh dadi. Ya Allah, wal mu'til mane. Yes. Makanya ada syair ya qalbi sekbillah wal mu'til mane. Warda bi qada'illah innak lillah raji'. Ya qalbi wa hatiku sikbillah, percayalah kamu kepada Allah. Fahuwal mu'til mani. Allah itulah yang maha memberi, dan Allah yang juga bisa jadi tidak memberi. Ya Allah sendiri. Kalau Allah memberi juga Allah kapan tidak memberi. Warda bi qada'illah, kamu ridha sajalah dengan ketentuan Allah. Innak lillah raji', engkau adalah kembali kepada Allah. Memang akhirnya siapa kita kalau bukan kembali semua kepada Allah. Dan kalau sudah kembali kepada Allah ya itu urusan Allah. Jadi kepasrahan kepada Allah. Akhirnya wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Cuman untuk memproses diri ke sana itu ya teorinya ya memang, tapi tidak semudah yang kita gambarkan. Terus maca dalil langsung iso ya ngene-ngene sih. Nek dalil kan biyen niku ya bola-bali apal, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, kabeh apal. Tapi memproses diri untuk bunder ser karo Gusti Allah itu yang memang tidak semudah. Kalau ndak maka enggak ada namanya makom. Makom. Nah, sementara kebanyakan orang masih dalam posisi al-hal, namanya apa? Posisi al-hal, tingkat kewajaran. Nek ngene iku yo bakal ngono, nek gak ngene yo gak ngono. Nah padahal di luar itu akeh sing gak ngono, mungguh Gusti Allah. Yang kita lihat dengan mata, kasat mata ini, kenapa Allah mengatakan ilmu sertaan aku ilmu sidik, wa ma utitu minal ilmi illah qalila. Karena yang kita lihat dengan kasat mata ini cuman ini. Sebetulnya lebih daripada ini. Nah, nanti kapan kita masuk barzakh sudah lain lagi, masuk mahsyar lain lagi, masuk surga lain lagi, masuk neraka lain lagi. Jadi terus ilmu kita ini kan yang kita lihat sekarang ini, karena Allah bilang sedikit itu ilmu apa kamu itu, lama uti minal ilmillah qalila. Jadi yang tidak lihat dengan kasat mata
justru ini yang Allah. Makanya sampai ukuran ilmu yang diberikan kepada manusia ini ibarat yakni apa? Burung nyucuk apa? Air laut. Jadi ada burung datang nyucuk air laut, itulah ilmu manusia yang lebih banyak berhubungan dengan kasat mata. Sedangkan ilmunya Allah ini adalah ibarat lautan atau bahkan 7 lautan. Jadi, kalau bicara masalah mulai ghaib saja, kita mengenal namanya setan, ya ora tahu kenal, padahal ya ono malaikat, ono tapi ya ora tahu kenal. Nek jin ngene sik, kapan ono kesurupan jin sik terus ya. Kalau setan, walaupun bangsa jin kita nggak pernah mengenalnya. Ini belum, ono kene akeh jine, nanti ngono ya mbok arung. Ono kene iki pasar jin kene, ono kene ono universitas jin iki ora ero. Padahal mereka itu hanya di atas kita setengah meter. Setengah meter. Di atas kita ini setengah meter. Kecuali orang-orang yang memang pernah belajar masalah apa? Jin. Itu. Padahal ya ada ya. Apalagi masalah akhirat. Maka iman itu nanti baru namanya iman. Yu'minuna bil ghaibi, itu jauh lebih luar biasa. Yang ini kita masih hidup menanti sampai kapan sowan ing ngarsaning Gusti Allah yang membuat semua ini. Itulah yang bisa kita kaji untuk pagi hari ini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna aqbalna bisirril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.